Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Tahat dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 6. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang bertemakan dampak sosial informatika. Sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang pesat. Melalui fitur andalannya yaitu internet. Dengan internet, arus informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol, dan siapapun akan mendapat atau memperoleh informasi dengan mudah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari sisi positif, negatif, maupun penggunanya sebagai contoh media sosial. Berikut dampak positif serta negatif informatika dalam bidang sosial. Kita akan membahas mengenai aspek dampak positif informatika dalam bidang sosial. Untuk opsi yang pertama, meningkatkan interaksi sosial. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi adalah meningkatnya konektivitas antar pengguna. Poin yang pertama, berhubungan langsung atau live dengan menggunakan aplikasi video call. Di internet ada media sosial yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain dan tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum, gimana di sana kabarnya? Waalaikumsalam. Gimana? Sehat, di sini sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Poin yang kedua, menemukan teman-teman lama seperti teman sekolah atau kuliah. Pengguna dapat menemukan satu persatu teman dan tetap menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu sangat sulit atau tidak mungkin terjadi jika tidak didukung oleh teknologi yang tersedia saat ini. Loh, inilah temen SD-ku. Loh, ketemu lagi. Poin yang ketiga, berkenalan dengan orang baru atau menemukan seseorang yang terkenal. Hal ini tentu memberikan keuntungan jika pengguna ingin berinteraksi dengan orang tertentu untuk mendapatkan pengetahuan yang baru atau memperoleh berbagai pengalaman yang baru dari orang tersebut. Loh, ini kan artis yang terkenal. Mbak Iwong. Untuk poin yang keempat, mendapatkan informasi terkait topik-topik di kehidupan. Jadi media sosial menjadi tempat yang sangat cocok untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Poin yang kelima, mempermudah berkomunikasi melalui aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, Messenger, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut dapat diinstal di smartphone yang membuat pengguna dapat berinteraksi dari mana saja selama koneksi tersedia. Untuk opsi yang kedua, yaitu perubahan cara hidup. Perubahan cara hidup ini ditandai dengan semakin majunya teknologi, area jangkauan yang semakin luas.
semakin banyak aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, dan jumlah pengguna yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan semakin banyak bidang dalam kehidupan manusia yang didukung oleh teknologi, dan semakin besar ketergantungan manusia pada teknologi. Untuk poin yang pertama, sekolah dapat dilakukan secara online. Terlihat pada masa pandemi sekarang, semua sekolah dilakukan secara online, secara daring, tidak ada yang bertatap muka. Itu salah satu contoh kita menerapkan dampak positif teknologi di kehidupan kita. Untuk poin yang kedua, belanja serta bekerja dapat dilakukan di rumah secara online. Teknologi informasi juga menyebabkan banyaknya toko-toko online yang tersedia di internet. Hal ini kemudian mengubah cara pengguna mencari dan membeli kebutuhan hidup mereka. Pengguna lebih suka membeli online karena memudahkan dan pilihannya banyak, dilakukan di mana saja juga bisa. Harganya lebih murah. Keuntungan karena dapat menghemat waktu perjalanan juga. Kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu pusing-pusing. Tiba-tiba kita pegang handphone, pesan, datang. Teknologi informasi telah mengubah cara pelanggan dalam berbelanja. Bekerja pun demikian. Pegawai bekerja dari jarak jauh. Konsep ini memberikan keuntungan kepada perusahaan karena tidak perlu menyewa ruangan kantor yang lebih besar dan menyediakan peralatan kantor yang lebih banyak. Untuk poin yang ketiga, kemudahan memulai usaha. Saat ini, seorang penjual dapat dengan mudah memperkenalkan barang-barang yang dia jual melalui internet. Komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Line, Instagram. Kemudian kemudahan komunikasi dan transaksi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pengguna untuk memulai usaha. Untuk poin yang keempat, perubahan jenis pekerjaan seperti blogger atau pengisi konten, YouTuber, animator, selebriti media sosial. Jadi, kemajuan teknologi menyebabkan perubahan cara hidup manusia dan cara melakukan sesuatu. Hal ini berakibat berubahnya kebutuhan akan produk-produk dan layanan yang ada, yang secara langsung akan menghilangkan pekerjaan yang berhubungan dengan produk-produk dan layanan yang sudah tidak digunakan tersebut. Dengan kata lain, kemajuan teknologi menyebabkan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Contoh profesi yang baru muncul seperti blogger. Blogger adalah orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet yang
dituangkan ke dalam sebuah blog atau halaman web. YouTuber adalah sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video dan menempatkannya di situs YouTube. Banyak pengguna menempatkan video di YouTube karena hobi atau iseng, tapi sebagian pengguna melakukan hal tersebut sebagai profesi dan dilakukan dengan cara yang serius. Tergantung pada kemampuannya dalam membuat konten video supaya banyak yang tertarik untuk melihatnya. Animator adalah orang yang bekerja membuat animasi atau gambar yang bergerak, yang dibuat menggunakan aplikasi tertentu untuk iklan, untuk film, ilustrasi, dan lain sebagainya. Selebriti media sosial adalah pengguna media sosial yang mempunyai jumlah pengikut atau pelanggan yang banyak. Jadi dia bisa menggunakan adanya pengikut yang banyak tersebut untuk bekerja, seperti endorsement, seperti memperkenalkan barang-barang yang dia jualkan, pekerjaan yang telah disebutkan adalah pekerjaan baru yang telah muncul karena perkembangan teknologi informasi. Ini aku mau collab jauh lagi sama Kasani and Gini. Yeay. Oh ini kan Alright. yang kuliah di Jepang kok jadi YouTuber. Genki desu ka? Genki desu. Perubahan cara kerja. Untuk poin yang pertama, proses pembedahan jarak jauh. Proses pembedahan jarak jauh akan sangat menguntungkan bagi dunia medis, terutama bagi daerah-daerah yang tenaga medis masih terbatas. Pasien mendapat kesempatan untuk ditangani tenaga ahli dari jarak jauh. Hal ini tentu saja tidak terbatas pada proses pembedahan saja. Proses pemeriksaan atau diagnosis penyakit-penyakit yang membutuhkan tenaga khusus juga dapat dilakukan melalui teknologi. Untuk poin yang kedua, memudahkan bila bekerja dalam tim, kolaborasi, tanpa harus berada pada tempat dan waktu yang sama. Jadi memungkinkan interaksi antara seorang profesional dengan rekan satu tim atau yang lain lebih mudah mereka bekerja karena sambil melakukan pekerjaan yang lain dia juga bisa meeting contohnya di luar kota, tidak bisa menemui, tidak masalah karena adanya teknologi. Seorang peneliti juga dapat melakukan penelitian bersama dengan peneliti yang lain karena dukungan dan aplikasi-aplikasi yang tersedia oleh teknologi. Untuk poin yang ketiga, teknologi mobil autonomous atau perkembangan teknologi self-driving. Jadi teknologi self-driving ini menunjukkan saatnya manusia akan berkendara tanpa harus menyetir sendiri. Dengan panduan dari satelit dan berbagai sensor yang dipasang di kendaraan, akan memungkinkan kendaraan untuk berjalan sendiri tanpa dipandu oleh seseorang. Untuk aspek yang kedua, yaitu dampak negatif informatika dalam bidang sosial. Untuk yang pertama, penyebaran hoax menjadi salah satu topik yang paling ramai diperdebatkan di media sosial. Berbagai berita bohong diproduksi dan ditempatkan di halaman web tertentu, kemudian disebarkan melalui internet. Bisa memposting dari Facebook, Instagram, Twitter, atau seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan sebagainya.
Beberapa produsen hoax memproduksi hoax dan menyebarkan untuk kepentingan ekonomi. Untuk yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dapat dilakukan di internet, bisa dari aplikasi pengiriman teks seperti WhatsApp, Line, Instagram. Dan ujaran kebencian tersebut dapat ditujukan kepada individu tertentu atau organisasi, atau bisa lembaga, pejabat negara, yang akan membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak akan membuat ujaran kebencian di internet dapat dikenakan jerat hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 28. Jika sudah dihadapkan pada hukum, semua alasan tersebut tidak akan berlaku. Yang berlaku hanyalah bukti-bukti yang sesuai dengan aturan hukum tertentu. Oleh karena itu, pikirlah selalu dampak hukum yang mungkin terjadi ketika Anda memberikan komentar atau memposting di media sosial agar terhindar dari jeratan hukum yang ada. Untuk yang ketiga, mengancam presiden atau wakil presiden. Salah satu bentuk penggunaan negatif dari teknologi informatika adalah menggunakan media sosial atau internet untuk menyampaikan ancaman kepada presiden atau pejabat negara yang lain. Berbeda dengan ancaman yang disampaikan kepada individu. Ancaman yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Tindakan makar mempunyai hukum tersendiri dengan ancaman hukum yang lebih serius. Tindakan makar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kaidah hukum KUHP pasal 104 yang berbunyi makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau bisa pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Dengan mengingat seriusnya ancaman terhadap pelaku makar sebagai pengguna media sosial dan internet, kita harus menghindari tindakan yang dapat dikategorikan memberikan ancaman kepada presiden atau wakil presiden. Di kawasan Jakarta Barat, pelaku mengaku perbuatannya tersebut hanya sebuah keisengan. Sebuah video ancaman dan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo viral di media sosial beberapa hari belakang. Video berdurasi 19 detik yang diunggah akun Instagram Jojo Is My Name tersebut tampak seorang pria berkacamata bertelanjang dada dan berada di sebuah ruangan. Ia memegang foto Jokowi sambil menunjuk-nunjuk sembari melontarkan kata hinaan. Untuk yang keempat, berbagai konten negatif lainnya. Ada yang pornografi, ada video call dengan kekasihnya diupload di internet. Itu sangat menunjukkan kalau internet itu dapat sangat cepat memberitahukan informasi, namun itu termasuk dampak negatifnya, bisa digunakan oleh penggunanya seperti itu. Dan yang terakhir, berbagai dampak negatif yang lain seperti penipuan. Banyaknya modus penipuan yang terjadi menggunakan perangkat teknologi. Ada baiknya Anda harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi melalui internet. Pastikan bahwa penjual atau seseorang memiliki kredibilitas yang baik. Hal ini dapat diketahui
bila kita bijaksana dalam menggunakan media sosial. Atau jadi pilot, tapi nggak bisa nih karena emang mungkin dia udah terlahir kurang tinggi. Tapi aku punya nih solusinya buat kalian. Super Grow Up ini bisa ngebuat badan kalian tinggi dan nggak ada batasan umurnya nih guys, karena ini bisa dipakai dari umur. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying yang umum terjadi yaitu mengirimkan pesan yang bernada ancaman melalui email atau aplikasi pesan yang lain, menyebarkan rumor yang membuat korban menjadi malu, memposting ancaman kepada korban di media sosial, berpura-pura menjadi seseorang dan mengancam korban, masuk ke akun korban dan mengirimkan pesan yang tidak baik, atau memposting sesuatu yang memalukan pemilik akun. Meskipun tidak berhubungan langsung secara fisik, cyberbullying seringkali dapat memberikan dampak yang merusak kepada korban yang masih di bawah umur dan remaja. Korban sering menderita kegugupan, malu, stres, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, korban cyberbullying memerlukan usaha untuk mengobati mental dan psikologisnya. Peranan dari orang tua dan jika diperlukan dari profesional dapat digunakan untuk memulihkan derita dari korban tersebut. Anda disarankan untuk tidak menyimpan atau membagikan data pribadi seperti nomor ponsel, tanggal lahir, serta alamat rumah dan sekolah di internet karena dapat digunakan pelaku untuk tujuan yang tidak baik. Yang ketiga, menurunnya kualitas interaksi sosial. Yang keempat, kecanduan, dan yang kelima, menurunnya kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu akhir telah tiba, saatnya saya pamit untuk menyelesaikan tugas saya yang lainnya. Stay healthy and remain positive. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.